Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas getaran mekanik C akan mempresentasikan tentang introduksi mechanical vibration atau vibrasi mekanikal. Kita dari kelompok 4 beranggotakan Andi Askara dan Nurbita I04222020, Bagus Chandra Ari Pambudi I04222026, Syafri Ali Fatullah I042141, Viko Aulia Ramadan I042145, dan Medeus Teko Masandi I04222156. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke materi, kita akan eh, mempresentasikan mengenai pentingnya mempelajari getaran. Nah, di sini tuh apa sih pentingnya mempelajari getaran? Nah, yang pertama itu karena dampak positif dan negatifnya. Pertama, fenomena getaran yang tidak diharapkan harus diminimalkan. Nah, itu merupakan dampak negatif yang harus diminimalkan. Yang pertama itu ada komponen mesin atau engine yang bergerak cepat atau struktur yang dikenai beban dinamis cenderung atau berpotensi untuk bergetar. Nah, hal itu dapat menyebabkan kerusakan dan merugikan. Yang kedua, lalu getaran dapat menyebabkan keausan dan kegagalan lelah. Jika terjadi eh, jika terjadi dengan amplitudo yang berlebihan atau over itu yang mendekati resonansi dapat menyebabkan patah. Jika suatu benda diberi getaran yang berlebihan, maka akan menyebabkan benda itu aus dan akan patah. Contohnya itu seperti tower yang disebabkan oleh gempa akan ambruk. Ketiga itu ada getaran dari peralatan atau mesin yang diteruskan pada tubuh manusia dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kelelahan. Contohnya pada kopling mesin mobil yang tidak pas saat memasukkan gigi itu membuat kita tidak nyaman. Dan yang terakhir itu ada getaran pada panel instrumen pengukur dapat menyebabkan ketidaktepatan atau penunjukan pengukuran dan kesulitan pembacaan. Contohnya itu pada speedometer motor. Nah, ada juga dampak positifnya dari fenomena getaran ini. Yang pertama itu ada efek getaran dimanfaatkan untuk bekerjanya alat-alat industri tertentu. Nah, itu ada contohnya di situ seperti vibratory conveyor, lalu ada alat lain seperti hoppers, compactors, vibrator finishing process, dan lain-lain. Lalu juga digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi alat musik, seperti ada drum, lalu ketipung, dan alat musik lain-lain yang menggunakan getaran. Nah, selanjutnya di sini ada kegagalan pada struktur atau komponen mesin akibat getaran. Nah, di sini terlihat bangunan rubuh itu akibat getaran dari gempa bumi dan ada getaran dari mesin. Contohnya itu patah dari satu mesin bubut. Dan selanjutnya itu ada peralatan juga, contoh peralatan yang memanfaatkan efek getaran. Nah, gambarnya seperti ini. Ada konveyor dan drum. Nah, selanjutnya ada definisi dari getaran. Nah, getaran sendiri atau vibrasi adalah gerakan osilasi atau bolak-balik yang berulang dari bagian suatu mesin atau suatu benda yang elastis dari posisi kesetimbangan statisnya atau posisi diam pada interval tertentu. Jika kesetimbangan eh, tersebut terganggu oleh adanya gaya atau gerakan. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama itu ada getaran dari pendulum dan ada getaran dari pegas. Nah, benda dikatakan bergetar itu apabila benda tersebut mengalami gerak periodik. Nah, gerak periodik ini apa sih? Gerak periodik adalah gerakan maju mundur atau melingkar pada lintasan yang sama untuk rentang waktu yang seragam. Nah, selanjutnya saya akan eh, membahas tentang derajat kebebasan. Derajat kebebasan sendiri itu eh, merupakan jumlah koordinat minimum yang diperlukan untuk mendeskripsikan gerak suatu benda atau sistem seperti bergerak dalam arah tertentu atau berputar. Nah, sebelumnya hanya satu koordinat yang digunakan. Contoh membacanya dua derajat kebebasan itu seperti gambar ini ada dua frekuensi pribadi dan dua mode shape. Lalu yang selanjutnya ini ada contoh-contoh dari derajat kebebasan. Yang pertama ada satu derajat kebebasan, tiga derajat kebebasan, dua derajat kebebasan, dan multi derajat kebebasan. Eh, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas klasifikasi dari getaran. Yang pertama, getaran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu getaran bebas atau free vibration. Itu getaran terjadi karena restoring force, bukan karena gaya dari luar. Itu contohnya itu ada gerak osilasi dari pendulum sederhana. Lalu yang kedua itu ada getaran paksa atau force vibration, yaitu getaran terjadi karena eksitasi gaya dari luar. Contohnya itu
getaran gedung karena gempa bumi. Selanjutnya, berdasarkan ada atau tidaknya energi yang hilang selama bergetar. Nah, ini tuh ada dua juga, getaran tak teredam atau undamped vibration, yaitu getaran terjadi tanpa adanya energi yang hilang akibat friksi atau tekanan lainnya. Nah, ini contohnya itu ada gerak osilasi pada pendulum sederhana seperti getaran bebas tadi. Lalu yang kedua itu ada getaran teredam. Nah, getaran teredam ini terjadi disertai adanya energi yang hilang akibat friksi atau tekanan lainnya. Itu contohnya ada pada suspensi kendaraan. Selanjutnya, klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan perilaku massa, pegas, dan peredam selama bergetar. Pertama itu ada getaran linear atau linear vibration, yaitu perilaku getaran terjadi mengikuti persamaan diferensial linear dan berlaku prinsip superposisi, di mana linear sebelum masuk, sistem itu keluar juga sama, yang satu arah. Lalu yang kedua ada getaran non-linear atau non-linear vibration, yaitu perilaku getaran terjadi mengikuti persamaan diferensial non-linear dan tidak berlaku prinsip superposisi. Ini sebelum masuk sistem itu hanya satu arah dan beraturan, ketika keluar dari sistem dia akan eh, banyak dan tidak beraturan. Nah, klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan kondisi eksitasinya. Yang pertama ada getaran tertentu atau deterministic vibration. Nah, itu getarannya getaran paksa yang terjadi dengan eksitasi yang telah diketahui atau diprediksi pada selang waktu tertentu. Jadi itu getarannya bergerak secara statis. Yang kedua itu ada getaran tak tentu atau random vibration. Itu getaran paksa yang terjadi dengan eksitasi yang tidak dapat diprediksi pada selang waktu tertentu. Kemudian prosedur analisis getaran, di mana prosedur dilakukan untuk menganalisis getaran, apakah itu aman atau sesuai dengan tujuan yang kita harapkan atau tidak. Terdapat 4 langkah untuk menganalisis getaran mekanik ini. Di mana langkah pertama merupakan permodelan matematika, di mana skema akan diubah menjadi sebuah permodelan. Kemudian kita langkah keduanya penurunan persamaan matematika. Kemudian langkah tiganya solusi persamaan dari matematika tadi. Kemudian langkah empatnya baru kita menginterpretasi hasil. Di mana langkah satu atau permodelan matematika, skema yang ada kita ubah menjadi sebuah permodelan matematika. Atau lebih sederhana, gambarnya kita buat lebih sederhana sehingga kita dapat menghitung masing-masing gaya yang ada. Bertujuan mewakili semua fitur penting agar mudah dianalisis. Kemudian permodelan harus mencakup detail yang cukup agar dapat digambarkan dalam bentuk persamaan tanpa membuatnya rumit. Seperti yang sudah saya bilang tadi, agar lebih sederhana. Kemudian penurunan persamaan matematika. Selanjutnya, gunakan prinsip dinamika dan persamaan berdasarkan rumus getaran. Gambar diagram benda bebas dari semua massa yang terlibat agar memudahkan persamaan turunan. Diagram benda bebas dari suatu massa dapat diperoleh dengan mengisolasi massa dan menunjukkan semua gaya yang diterapkan secara eksternal, gaya reaktif, dan gaya inersia, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, di mana semua gaya digambar juga. Kemudian di langkah 3, solusi persamaan matematika. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan matematika untuk mendapat respon sistem getaran. Penyelesaiannya bergantung pada sifat masalah. Kita dapat menggunakan salah satu dari metode, seperti persamaan diferensial, transformasi Laplace, metode numerik, dan metode matrik. Kemudian, langkah terakhir atau langkah 4 merupakan interpretasi hasil. Solusi dari persamaan tadi menghasilkan perpindahan kecepatan dan percepatan dari berbagai massa sistem. Hasil ini harus dijelaskan dengan pandangan yang jelas tentang tujuan analisis dan kemungkinan akibat yang muncul dari hasil tadi. Seperti, seperti yang di awal tadi saya bilang, kita harus menentukan tujuan dari pengetesan ini itu untuk mencari apa, misalnya untuk mencari fail. Jika angka hasil dari analisis ini mencapai angka fail, maka dapat dikatakan berhasil. Namun jika angkanya masih jauh, berarti harus diulang karena berarti terdapat ketidaksesuaian di dalam penghitungan kita. Kemudian ini contohnya dari gambar orang naik motor itu diubah jadi suatu permodelan matematika untuk menyederhanakan dalam penghitungannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan elemen gas. Jadi pegas sendiri itu adalah sebuah tipe penghubung mekanis yang sebagian penggunaannya diasumsikan bahwa beban dan redamannya diabaikan. Gambarnya seperti berikut. Ada pegas yang regangnya sepanjang L. Mungkin bisa di next, 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 next. Sebuah pegas dikatakan linear jika pertambahan atau pengurangan panjang X berhubungan dengan gaya yang diberikan F, yaitu gaya pegas. Dirumuskan sebagai F sama dengan K dikali X, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan X adalah jarak pegas yang diregangkan atau dimampatkan. Next.
Kerja yang dilakukan dalam mendeformasi pegas disimpan sebagai regangan atau energi potensial pada pegas dapat dirumuskan sebagai U sama dengan setengah kali KX kuadrat, di mana U adalah energi potensial pegas, K adalah konstanta pegas, dan X adalah jarak pegas yang diregangkan atau dimampatkan. Next. Kemudian ada konstanta pegas. Jadi yang pertama ini adalah konstanta pegas pada batang. Eh, di sini kita eh, mendapatkan rumus yaitu delta sama dengan delta per L kali L, yang mana delta per L sendiri adalah epsilon. Epsilon itu adalah regangan. Jadi delta adalah perubahan panjang dan L sendiri adalah panjang awal atau panjang asli. Kemudian disederhanakan lagi sebagai sigma dibagi E kali L, di mana sigma adalah gaya beban, E adalah modulus Young, sama dengan F kali L per A kali E. Dari sini didapatkan rumus konstanta pegas sebagai berikut. F dibagi delta sama dengan A kali E per L. Next. Next. Selanjutnya, konstanta pegas sebelumnya. Konstanta pegas pada balok cantilever. Di sini kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, rumus delta. Delta sama dengan W kali L pangkat 3 dibagi 3 kali E kali L. Di mana W-nya itu adalah beban, dirumuskan W sama dengan M kali G. Dari sini kita mendapatkan rumus konstanta pegasnya sebagai berikut. K sama dengan W dibagi delta, sama dengan 3 kali elongasi kali panjang awal dibagi panjang awal dipangkatkan 3. Kombinasi pegas paralel. Tujuan dari kombinasi pegas paralel adalah untuk menurunkan ekspresi pegas ekivalen dari pegas yang dihubungkan secara paralel. Bentuk kombinasinya seperti pada gambar di samping. Rumus-rumus pegas paralel didapat dari diagram benda bebas, yaitu W sama dengan K1 delta ST plus K2 delta ST. Karena nilai delta ST sama, maka W sama dengan KEQ delta ST. Dengan nilai KEQ sama dengan K1 plus K2. Lalu jika jumlah pegasnya banyak dapat disusun secara paralel, maka KEQ sama dengan K1 plus K2 hingga Kn. Untuk selanjutnya kombinasi pegas seri. Untuk susunannya dapat kita lihat dari gambar di samping. Lalu tujuan dari kombinasi pegas seri yaitu untuk mendapatkan ekspresi pegas ekivalen dari pegas yang dihubungkan secara seri dan mempertimbangkan pegas yang dihubungkan. Nah, karena beban W, maka kedua pegas mengalami perpanjangan sehingga rumus menjadi delta ST sama dengan delta 1 plus delta 2. Karena kedua pegas dikenai gaya W yang sama, maka memiliki keseimbangan yang ditunjukkan pada gambar W sama dengan K1 kali delta 1 dan W sama dengan K2 kali delta 2. Jika KEQ menunjukkan konstanta pegas ekivalen, maka untuk diprediksi statis yang sama, W sama dengan KEQ delta ST. Nah, rumusnya juga dapat persamaan W juga dapat disamakan menjadi K1 delta 1 sama dengan K2 delta 2 sama dengan KEQ delta ST. Atau delta 1 sama dengan KEQ delta ST per K1. Dan untuk delta 2 KEQ delta ST K2 per K2. Lalu kita dapat mensubstitusikan delta 1 dan delta 2 pada persamaan delta ST. KEQ delta ST per K1 plus KEQ delta ST per K2 sama dengan delta ST. Maka 1 per KEQ sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2. Nah, jika jumlah pegas banyak dan disusun seri, maka 1 per KEQ sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 hingga 1 per Kn. Lalu untuk mencari konstanta pegas yang disusun, kita mendapatkan rumus yaitu Kp sama dengan 3E I per B3 sama dengan 3E per B3 B pangkat 3 dikali 1/12 AT pangkat 3 sama dengan EAT per 4B pangkat 3. Lalu ada rumus KR sama dengan AE per L sama dengan PD kuadrat E per 4L. Untuk rumus selanjutnya ada 1 per KEQ sama dengan 1 per KB plus 1 per KR sama dengan 4B pangkat 3 per EAT pangkat 3 plus 4L per 4D kuadrat E. KEQ sama dengan E per 4 kali PAT pangkat 3 dikali D kuadrat lalu dibagi PD kuadrat B pangkat 3 plus LAT pangkat 3. Ada elemen dan inersia.
Massa atau elemen inersial diasumsikan sebagai benda tegar mendapatkan atau kehilangan energi kinetis setiap kali kecepatan tubuh berubah. Dari hukum kedua Newton tentang gerak produk massa dan percepatan sama dengan gaya yang dirampas di massa, usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan dalam arah gaya dan usaha yang dilakukan pada suatu massa disimpan dalam bentuk energi kinetik massa. Persamaannya yaitu sigma F sama dengan MA sama dengan M kali X sama dengan M d kuadrat X per dt kuadrat. Lalu elemen redaman. Redaman adalah pengurangan energi respons seperti perpindahan sistem secara bertahap berkurang. Peredaman diasumsikan tidak memiliki massa maupun elastisitas, dan gaya rendaman hanya ada jika ada kecepatan relatif antar kedua ujung peredam. Bila peredaman diperhitungkan, berarti gaya peredam juga berlaku pada massa selain gaya yang disebabkan oleh pergerakan gas. Bila bergerak dalam beda benda akan mendapatkan peredaman karena kekentalan beda. Gaya akibat kekentalan ini sebanding dengan kecepatan benda. Konstanta akibat kekentalan atau viskositas C ini dinamakan koefisien peredaman dengan satuan Newton second per meter dalam satuan standar internasional, yaitu persamaannya FD sama dengan minus CU sama dengan minus CX sama dengan minus C delta X per delta T. Selanjutnya ada gerak harmonik. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah tentang gerak osilasi. Gerakan osilasi dapat berulang secara teratur, seperti dalam kasus bandul sederhana atau mungkin menunjukkan ketidakteraturan yang cukup besar. Contohnya, seperti dalam tanah selama gempa bumi. Kemudian jika gerakan itu diulang dengan waktu yang sama, maka itu disebut dengan gerak periodik. Jenis gerakan periodik yang paling sederhana adalah gerakan harmonik. Kemudian selanjutnya gerakan harmonik sering direpresentasikan sebagai proyeksi pada garis lurus dari suatu titik yang bergerak pada lingkaran dengan kecepatan konstan. Seperti yang ditujukan pada gambar di samping, dengan kecepatan sudut OP yang ditunjukkan oleh O, perpindahan X dapat ditulis sebagai X sama dengan A sin omega T. Selanjutnya, nilai omega umumnya diukur dalam radian per detik dan disebut sebagai frekuensi melingkar, yaitu circular frekuensi, karena gerakan berulang dalam 2pi radian. Kemudian rumusnya adalah omega sama dengan 2pi per tau, sama dengan 2pi frekuensi, di mana T adalah periode dan frekuensi gerak harmonik, yang biasanya diukur dalam detik dan siklus per detik. Kemudian untuk kecepatan dan percepatan gerak harmonik dapat ditentukan secara sederhana dengan diferensiasi persamaan perpindahan dengan menggunakan notasi titik untuk turunannya. Maka diperoleh untuk mencari kecepatan yaitu X dot sama dengan omega A cos omega T. Kemudian untuk percepatan adalah X double dot sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T. Selanjutnya dalam gerak harmonik, percepatan sebanding dengan perpindahan dan diarahkan ke titik asal. Karena hukum kedua Newton tentang gerak menyatakan bahwa percepatan sebanding dengan gaya. Gerak harmonik dapat dilakukan untuk sistem dengan bekas linear dengan gaya yang bervariasi sebagai K kali X. Kemudian percepatan juga dapat digunakan rumus sebagai berikut. X double dot sama dengan min omega kuadrat X. Kemudian bentuk eksponensial, fungsi trigonometri sinus dan kosinus terkait dengan fungsi eksponensial dengan persamaan Euler, yaitu E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Sebuah vektor amplitudo A berputar pada kecepatan sudut konstan omega dapat direpresentasikan sebagai kuantitas kompleks Z dalam diagram Argand, seperti yang ditujukan pada gambar A. Pada gambar rumus ini, secara tidak langsung, ini untuk mencari titik Z yang ada di sini. Jika ini menggunakan vektor, tapi untuk gerak harmonik, rumus ini belum bisa digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.